Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembelajaran tutorial Microsoft Word. Sekarang kita akan mencoba mempelajari bagaimana mengatur paragraf, yaitu mengatur rata teks kanan, kiri, tengah, dan justify. Jadi yang harus kita kerjakan adalah biasanya kita membuat sebuah paragraf semacam ini. Kita perlu mengatur ke dalam rata tengah, rata kiri, atau center ya Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah buka dulu di home, kemudian bahkan kita bisa memilih yang ada form yang ada di sini. Langsung kita coba aja. Di sini misalkan kita contohkan misalkan laporan di sini, laporan pelaksanaan kegiatan. Seperti kita ketahui di sini adalah menggunakan rata kanan kiri ya. Untuk melakukan supaya rata kanan kiri langsung bisa dicoba, kita manfaatkan menu yang ada di Word-nya seperti ini. Contoh misalkan kita rata kiri, kita lihat di sini menggunakan rata kiri, kita yang kanannya tidak rata ya, kemudian yang center kita pilih seperti ini. Pada kasus-kasus tertentu kita bisa menggunakan. Kemudian rata kanan kita lihat di sini. Nah, kemudian ini rata kanan kirinya yang biasa standar yang biasa kita pakai untuk menuliskan laporan. Itu adalah untuk penulisan rata kanan rata kiri. Kemudian bagaimana untuk mengatur spasi di Word? Nah, ini secara defaultnya spasi di Word itu adalah 1,1.0. Namun jarak yang biasa dipakai untuk penulisan di Indonesia itu menggunakan 1,5. Jadi yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Nih, misalkan ini kita blok ini, kita cek dulu Pak, bisa pilih ini paragraf ya. Ini langsung udah 1,5 line ya. Ini tadi yang kemudian kita ngaturnya untuk supaya dia jaraknya lebih kecil, kita pilih single, maka jaraknya ini lebih rapat ya. Namun kalau misalkan kita menggunakan jaraknya supaya jaraknya lebih panjang lagi, kita gunakan atur ini. Ini kalau masih dalam satu paragraf. Tapi bagaimana kalau untuk mengatur antar paragraf ya, yang harus kita lakukan adalah kita langsung bisa melakukan tanpa diblok juga bisa ya. Kita langsung atur jaraknya di sini, misalkan seperti ini. Nah, ini jaraknya antar paragraf di sini lebih panjang. Ya, kita blok di sini. Nah, ini kita blok, lah kita pilih di sini aja. Nah, kita bisa pilih jaraknya antar paragrafnya lebih panjang lagi. Bagaimana kalau kita tambahkan lagi? Nah, kita bisa gunakan mengatur menunya yang ada di paragraf ya Bapak Ibu. Kita ulangi lagi, undo aja. Kemudian tadi untuk mengatur jarak dalam satu paragraf, kemudian antar paragraf. Kemudian kita mencoba untuk mempelajari bagaimana mengatur indentasi. Indentasi itu adalah yang biasa kita gunakan untuk ruler. Di ruler kita gunakan di sini. Ini contohnya seperti ini. Ini kita buat penulisan. Nah, ini kita lihat di sini ada yang namanya indentasi. Jadi contoh misalkan ini kita rata kanan, ini semuanya misalkan rata kanan. Kemudian kita ingin supaya dia di paragraf ini paragraf yang biasanya di awal ini agak menjorok ke kanan, ya kita aturnya di sini ya Bapak. Yang namanya indentasi. Kita tarik aja di sini, kita blok. Nah, kemudian yang ini pun juga sama, bisa kita lakukan, kita klik di sini, kemudian kita tarik, lakukan seperti yang ini. Klik kiri di mouse, kemudian kita geser aja di sini. Ini yang disebut dengan indentasi. Kemudian pada kasus tertentu juga bisa kita misalkan menggunakan, misalkan kita contoh ya, kita lakukan yang namanya ini ada tab ya, tab.
Misalkan kita mau buat kepada YTH, dan misalkan kita mau bikin surat, kita bisa gunakan ini, optimalkan ini untuk membuka tab yang sama. Kita klik dulu, misalkan ini rata kiri, kita tekan tab, kita bisa lakukan sama dengan misalkan yang satunya ini untuk penamaan, misalkan nama terlampir kemudian kita enter. Ini nanti di paragraf selanjutnya masih mengikuti, jadi kemudian alamat, kita tekan tab, kita langsung tekan tab lagi, misalkan Semarang, kemudian misalkan ini kita akan atur ada tulisan di. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini, di. Nah, kemudian ada di tengah-tengah, kita bisa lakukan klik di sini yang menjadi center ya, center tab, kita klik di sini. Nah, misalkan di tengah-tengah, baru kita lakukan tab. Kita gue pol, ini menggunakan tab ya, pol. Maaf. Nah, tabnya tab yang kedua ya, poli. Ini sepertinya kedobelan, kita hilangkan aja yang ini ya, kita center. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Ini yang menggunakan tab justify. Ya, ini selanjutnya di sini kita langsung tekan tab, dia akan rata tengah penulisannya di sini. Kita tidak menggunakan fasilitas di sini, namun pada kasus-kasus tertentu kita bisa mengoptimalkan dengan yang menggunakan tab center, rata kiri, rata kanan. Oke, ini adalah proses untuk menu-menu untuk menampilkan. Kemudian kita lanjutkan untuk mengatur membuat drop cap. Drop cap ini biasanya supaya tampilannya ada huruf besarnya. Ini kadang-kadang tertunda, bisa kita lihat di sini. Ini adalah biasanya ada penulisan sebuah abstraksi atau sebuah laporan ilmiah atau apa. Kadang kita perlu supaya tampilannya lebih menarik, ditampilkan ada identifikasi. Ini huruf abjad yang paling depan sendiri tertulis besar ya. Yang harus kita lakukan adalah kita klik insert, kemudian pilih yang namanya icon drop cap. Contoh ya, seperti ini. Jadi misalkan kita buat di sini adalah contoh. Nah, di sini akan kita bikin D-nya ini akan besar. Apa yang harus kita lakukan adalah kita blok dulu, kita lakukan insert, pilih yang namanya drop cap. Drop cap itu ada di drop cap, insert drop cap. Nah, ini kita pilih ya, kita klik, kita contohnya ya, maka akan menjadi tampilannya seperti ini ya. Kadang-kadang kan kita ada laporan atau pernah lihat, biasanya kalau novel-novel atau buku-buku itu menggunakan metodenya seperti ini. Ini yang disebut dengan drop cap. Kita cukup blok aja, kemudian kita lakukan insert drop cap ya. Itu untuk menggunakan drop cap. Terus bagaimana kita lanjutkan untuk membuat list simbol dengan menggunakan bullet, numbering, dan multi level list. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini kita lihat, ini adalah menggunakan list ya. Nah, kita blok, kita pilihnya di home. Nah, kita langsung gunakan pilih di sini ya. Kita ini
contohnya misalkan ini kita klik 1, ini dengan menggunakan urutan 1, 2, 3. Kita bisa merubah dengan menggunakan ABC atau dengan format seperti ini. Bisa lihat, nah, untuk yang 1, 2, 3 kita menggunakan Romawi, kita gunakan pilihnya seperti ini. Nah, ini pada kasus-kasus tertentu juga bisa menggunakan yang namanya simbol. Simbol kita gunakan pilih di sini. Nah, ya, kita pilih simbol mana yang akan kita pakai, kita bisa optimalkan. Ya. Nah, tapi kadang pada kasus-kasus tertentu bisa juga ada yang list tapi ada list di dalam list ya. Contohnya seperti ini. Saya klik misalkan ini. Saya ingin misalkan ini ada list lagi, kita bisa buat menggunakan list di dalam list. Nah, list di dalam list itu kita membuatnya seperti ini. Ya. Ada list di dalam list. Ya. Bagaimana kalau kita mau bikin listnya lagi di dalam list, ya kita pilih aja yang ini tadi. Ada list di dalam listnya lagi, ya pilih ini. Nanti akan muncul ini di dalam listnya ini ada list lagi. Ini masuk di list dalam list. Atau kita bisa juga melakukan secara manual. Ini membuat list di dalam list. Ya. Oke. Ini adalah untuk membuat multilevel, membuat daftar tingkat multilevel. Tadi sudah membuat list di dalam list, terus dengan menggunakan nomor dan list secara multilevel list. Ya, demikian video kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.